Video ini saya akan menjelaskan tentang hukum dan teori-teori perkembangan peserta didik. Perkembangan 1. Hukum konvergensi. Hukum konvergensi ini menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Tokoh yang berpendapat demikian adalah William Strauss, yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu adalah hasil pengaruh bersama kedua unsur pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Hukum mempertahankan dan mengembangkan diri sebagai makhluk hidup. Manusia mempunyai dorongan, hasrat untuk mempertahankan diri. Hal ini terwujud pada usaha makan ketika lapar, menyelamatkan diri apabila ada bahaya. Pada anak kecil, usaha ini diwujudkan dengan menangis apabila lapar, haus, rasa tidak enak badan, dan sebagainya. Kemudian si ibu akan tanggap dengan tanda-tanda tersebut. Hukum masa peka. Masa peka ialah masanya suatu fungsi muda untuk dikembangkan. Masa peka merupakan masa yang terjadinya dalam perkembangan pada saat-saat tertentu. Misalnya, anak usia 1-2 tahun yang mengalami masa peka untuk berbicara dan meniru sehingga apa yang diajarkan mudah diikuti dan berhasil dengan baik. Yang keempat, hukum kesatuan organis. Yang dimaksud dengan hukum kesatuan organis di sini adalah bahwa berkembangnya fungsi fisik maupun mental psikologis pada diri manusia itu tidak berkembang lepas satu sama lainnya, tetapi merupakan satu kesatuan. Yang kelima, hukum rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari kehidupan suatu bangsa yang berlangsung selama berabad-abad. Dengan hukum ini berarti perkembangan jiwa anak itu merupakan ulangan dan adanya persamaan dengan kehidupan sebelumnya yang dilakukan oleh nenek moyang. 6. Hukum tempo dan ritme perkembangan adalah bahwa tiap anak mempunyai tempo kecepatan dalam perkembangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang perkembangannya lebih cepat dari anak lainnya. Berlaku terhadap perkembangan setiap orang, baik menyangkut perkembangan jasmani maupun rohani. Hal ini berlangsung silih berganti, terkadang teratur, terkadang juga tidak. Ada kalanya tenang, ada kalanya goncang, tergantung dari irama perkembangan masing-masing individu tersebut. Pada umur 3-5 tahun, seseorang anak biasanya mengalami irama goncangan sehingga sukar dia diatur, suka membangkang, tetapi setelah itu anak bisa tenang kembali. Yang ketujuh, hukum predestinasi. Predestinasi dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di dalam semesta ini telah dikehendaki atau telah ditentukan oleh Allah, biasanya dikaitkan dengan nasib akhir atau takdir dari jiwa seseorang. Predestinamis merupakan sebuah konsep religius yang melibatkan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Karakter religius predestinasi membedakan dari gagasan lain seperti determinisme dan kehendak bebas, yaitu teori-teori perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu teori Sigmund Freud. Menurut teori perkembangan psikoseksual yang digagas oleh Sigmund Freud, diyakini bahwa pengalaman di masa kecil adalah hasrat alam bawah sadar yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Menurut Freud, konflik yang terjadi pada tahap-tahap itu akan berpengaruh hingga jauh ke depan. Yang kedua, teori Erik Erikson. Teori psikososial datang dari Erik Erikson dan hingga kini termasuk yang paling populer. Dalam teorinya terdapat 8 tahap perkembangan psikoseksual seseorang yang fokus pada interaksi sosial dan konflik. Yang ketiga, teori behavioral. Menurut perspektif ini, seluruh perilaku manusia bisa dijelaskan merujuk pada pengaruh lingkungan. Teori ini fokus pada bagaimana interaksi lingkungan berpengaruh pada karakter seseorang. Itu teori Piaget. Memiliki teori kognitif terkait perkembangan anak, fokus pada pola pikir seseorang. Ide utama dari Piaget adalah anak berpikir dengan cara berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.
Selain itu, proses berpikir seseorang juga dipertimbangkan sebagai aspek penting yang menentukan cara seseorang memahami dunia. Yang kelima, teori Johann Bowlby, termasuk teori perkembangan sosial yang paling awal dikemukakan. Bowlby meyakini bahwa hubungan sejak dini antara anak dengan pengasuhnya berperan penting dalam perkembangannya. Bahkan hal ini akan terus berpengaruh pada hubungan sosial seumur hidupnya. Menurut teori Bowlby, anak terlahir dengan kebutuhan untuk mendapatkan attachment atau kasih sayang. Itulah mengapa ingin selalu dekat dengan pengasuh, kemudian dibalas dengan perlindungan dan kasih sayang. Psikologi Albert Bandura mengemukakan teori belajar sosial yang meyakini bahwa anak mendapatkan informasi dan skill baru dengan mengamati perilaku orang sekitarnya. Meski demikian, mengamati ini tidak harus selalu secara langsung. Anak yang melihat perilaku orang lain atau tokoh film di buku, film, dan lainnya juga bisa belajar aspek sosial. 7. Teori Lev Vygotsky. Vygotsky menggagaskan teori yang sangat berpengaruh terutama di bidang pendidikan. Menurutnya, anak belajar secara aktif lewat pengalaman yang dilakukan secara langsung. Teori sosiokultural ini juga mengemukakan bahwa orang tua, pengasuh, dan teman sebaya turut berperan penting. Teori ini menekankan bahwa belajar adalah proses yang tidak bisa dipisahkan dari aspek sosial.